Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasbu khairullah. Bismillah, masyaallah, la yasrifa su'a ilallah. Bismillah, masyaallah, maka min nikmatin fa minallah. Bismillah, masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasyhrah li lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar Sirril asrar wa madriyakil akyar miftah babil yazal Sayyidina Muhammadin yang mukhtar wa alil afhar wa sahabil akhyar adada ni'amillah yafdalih amma ba'd. Khadaratul mukarram wa mukarram yang sama-sama kita hormati, daripada guru kita bersama selaku daripada Khadimul Syekh Mustafa jadi akhirnya Ustaz Muslim serta keluarganya kita doakan mudah-mudahan beliau selalu senantiasa diberikan oleh Allah umur panjang, disehatkan selalu badan jasmani rohaninya, diangkat macam penyakitnya, diberikan keistiqomahan dan kesabarannya, dimudahkan urusannya, dan dijadikan dalam perjuangan yang beliau laksanakan Allah menangkan, Allah permudah segalanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan para asatidzah yang lain yang saya hormati, kesepuhan, wabil khusus Ketua DKM daripada Musola Andur yang tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatunya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kepada beliau. Kita doakan guru-guru kita, kesepuhan kita, Ketua DKM beserta jajarannya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau panjang umur, sehatkan selalu badannya, dimudahkan urusannya, digampangkan rezekinya, dan selalu diberikan kesabaran dan keistiqomahan di dalam mendidik kita semua. Wabil khusus juga hadirin dan hadirat, pemuda-pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada pujian yang pantas kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah dan berkat inayah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayahnya Allah kumpulkan pada malam hari ini. Allah pertemukan kita di majlis yang mulia ini. Allah mudahkan lisan kita untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua atas iradah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada zaman sekarang ini anggota badan kita, diri kita masih bisa ataupun ingin untuk duduk di majlis yang mulia ini, karena tidak ada ketenangan, tidak ada ketenangan jiwa kecuali kita duduk di majlis-majlis seperti ini, dan tidak ada tempat yang paling mulia, yang paling agung, yang paling baik kecuali kita duduk taman-taman sultannya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita diberikan keistiqomahan di setiap malam Selasanya membacakan burdah dengan harapan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita hajatkan pada malam hari dengan wasilah Imam Syari, Allah permudah, Allah kabulkan segala hajat dan keinginan kita malam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini memujinya beliau, kelak di hari kita bisa yang namanya berkumpul mencium tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bulan Rajab sudah meninggalkan kita. Mungkin bulan Rajab yang kemarin kita tidak bisa semaksimal mungkin. Ya, sekarang sudah masuk waktunya bulan Sya'ban, bulan yang mulia juga. Kenapa? Yang di situ di malam nisfu Sya'ban seluruh amal-amal kita dalam setahun akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan Sya'ban ini adalah sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, Sya'ban syahri,
Bulan Sya'ban adalah bulan untukku, bulan diriku, bulan buat membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama mengatakan bahwasanya Ar-Rajab litabhurul qalb. Bulan Rajab adalah untuk membersihkan daripada hati. Sesuai dengan Rajab syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, dengan istighfar yang bulan-bulan kemarin agar membersihkan hati. Sedangkan Sya'ban litabhurul badan, untuk membersihkan daripada badan kita. War Ramadan litabhurur ruh, sedangkan bulan Ramadan adalah untuk membersihkan, mensucikan daripada roh kita. Bagaimana kalau di antara diri kita tidak mau membersihkan hati dan tidak mau membersihkan badan, apalah jadinya sebuah roh. Oleh karena itu, mumpung masih di bulan Sya'ban, belum meninggalkan kita atau kita bisa meninggalkan Sya'ban, jangan hilangkan kesempatan untuk kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil daripada perkataan ataupun kata yang mengandung daripada kata-kata Sya'ban. Sya'ban ada yang namanya 5 huruf, ya. Yang pertama adalah syin, yang kedua adalah ain, yang ketiga adalah ba, yang keempat adalah alif, yang kelima adalah nun. Sya'ban. Syin adalah asyaraf, ya, wasyaraf wasyafa'ah. Jadi Sya'ban kemuliaan dan syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan bagi kita yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu pertanyaannya, apakah diri kita yang selalu mengaji, selalu membaca sholawat, akankah di akhirat kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan amal perbuatan kita, ucapan kita, tingkah laku kita tidak menunjukkan dan jauh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita hadir majlis, di saat kita membaca burdah, sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan ngobrolnya, sibuk dengan bercandanya, padahal di rumah niatnya pengen burdah dan niat juga pengen diakui cinta kepada Nabi. Kalau ditanya idolanya Nabi, kalau ditanya panutannya Nabi, kalau ditanya kekasihannya Nabi, akan tapi diri kita jauh daripada kelakuan yang bisa mendekatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita sama-sama berubah, ya. Jangan sampai kita tidak diakui daripada Nabi Muhammad. Siapa engkau? Aku adalah umatmu. Yang kapan? Sholawat aja enggak, hadir majelis aja ibaratnya enggak pernah, ataupun ibadah-ibadah yang lain juga sunnah-sunnahnya enggak pernah. Kan aku cinta kepada Nabi. Kemuliaan bagi diri kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah yang namanya ain. Ain itu adalah yang namanya izzah wal karamah. Apa kemuliaan, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan satu karamah buat diri kita yang menghirupkan daripada bulan Sya'ban. Perbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seseorang pun yang dekat dengan Nabi kecuali dia memperbanyak salawat kepadanya. Seseorang itu bisa dekat dengan Nabi harus banyak-banyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca salawat, diceritakan dalam salah satu kitab bahwa ketika kita membaca seorang salawat, seorang hamba baca salawat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan daripada satu malaikat, yang mana malaikat tersebut sayap yang kanan dan kirinya di antara maghrib dan masyrik, panjangnya, lebarnya daripada timur sampai barat. Ini sayap daripada malaikat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, sayap tersebut, malaikat tersebut, kepalanya itu sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kakinya sampai ke 7 lapis bumi sampai tembus. Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan malaikat tersebut terbang, kemudian mencelupkan yang namanya ke danau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu suruh timbul lagi, suruh ke atas lagi. Setelah sampai ke atas, dia suruh mengepak-ngepakkan daripada sayapnya
yang lebarnya daripada masyriq wal maghrib, daripada timur sampai barat. Nah, setiap percikan yang ada di sayap-sayap malaikat tersebut yang menetes, maka itu akan mengadakan istighfar bagi orang-orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa percikan ketika yang namanya malaikat itu menggeparkan daripada sayapnya, segitulah ampunan buat diri kita yang selalu membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada ruginya kita baca yang namanya salawat, khususnya di bulan Sya'ban ini, ya. Kemudian yang namanya ba, ya, ba adalah birullah, bir adalah kebaikan. Kebaikannya kita membaca salawat akan dampaknya kita di akhirat, agar kita bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alif adalah ulfah. Ulfah ketenangan, ketenteraman. Jadi orang yang membaca salawat, insya Allah dirinya, keluarganya, istri dan anaknya di lingkungan kita pasti akan ada ketenangan di dalam hati kita. Alias Allah berikan rezeki kepada kita, kita tenang aja, kita syukurin aja, ada ketenangan dan kepuasan dalam hati kita. Nggak ada rasa gundah, nggak ada rasa gelisah. Orang yang selalu bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir adalah nur daripada cahaya orang-orang yang membaca salat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai umat Nabi Muhammad, bahkan ketika kelak di padang mahsyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para anbiya lain, wahai Muhammad, bagaimana engkau bisa mencari, mengetahui daripada itu umatmu? Kata Rasulullah, gampang saya melihat daripada umat-umatku kelihatan di akhirat dengan cara apa? Min asaril wudu, daripada orang yang bekas-bekas melebihkan daripada anggota wudhunya, mukanya, tangannya, rambut dan kakinya dilebihkan. Itu daripada bab sunnahnya. Anda gampang, kata Rasulullah SAW, melihat daripada umatku, membedakan ketika berkumpulnya di padang mahsyar. Ibaratnya ada yang namanya kuda, warnanya seluruhnya hitam, akan tetapi ada sebagian kuda itu kepalanya itu putih, tangan kakinya itu putih, ataupun telinganya putih. Kira-kira dari kejauhan beratus-ratus meter kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, itu putih, itu kuda saya. Oh, itu telinganya putih, kakinya putih, itu kuda saya. Semuanya hitam kecuali ada beberapa kuda yang putih. Nah, Nabi Muhammad bisa membedakan daripada umat dan umat yang lain dengan bekas wudu, bekas cahaya daripada orang yang selalu melebihkan daripada yang namanya anggota wudu. Oleh karena itu apa? Oleh daripada bulan Rajab, jaga sholat. Sudah pasti yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat, bukan zakat, bukan haji, bukan sedekah yang lainnya, akan tapi sholat. Apabila sholat kita baik, tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, kalau apabila sholat kita baik, maka seluruh amal ibadah kita, dunia kita akan baik juga. Tapi kalau sholat kita berantakan, ya seluruhnya pasti akan berantakan. Akan tapi cuman kita masih bisa melaksanakan sholat, bukan mendirikan sholat. Sholat tapi pikirannya kemana? Melaksanakan doang. Mendirikannya belum. Oleh karena bertahap, demi sedikit kita bertahap agar bisa mendirikan sholat. Semua orang bisa melaksanakan sholat, akan tapi tidak semua orang yang bisa mendirikan sholat. Oleh karena itu muhasabah diri, perbaiki daripada sholat kita. Makanya wahai pemuda-pemudi, kalaulah pengen mendapatkan ilmu itu bisa digapai, bisa dicerna dengan kalimat M. M yang pertama adalah memperhatikan. Kalian hadir di majelis ilmu di mana pun, perhatikan siapa yang ngomong, perhatikan apa yang diomongkan, perhatikan apa yang dibahas. Setelah sampai diperhatikan, ya, baru kita memahami. Oh, perhatikan begini, pahami dengan otak kita. Oh, pahami, oh begini. Setelah kita memahami, baru kita yang namanya menghafal. Apa yang dikaji oleh ustaz tersebut, apa yang dikaji oleh guru-guru kita hafalkan. Setelah kita memperhatikan, memahami, menghafal, baru kita mengamalkan apa yang kita
hajikan apa yang kita dapatkan di majelis taklim tersebut. Setelah itu, M yang terakhir adalah menyebarkan apa yang kita dapatkan di majelis-majelis ilmu. Jangan sampai kita duduk dengan sia-sia. Jangan sampai kita hadir hanya cuma bersama guru, pengen ketemu temannya di rumah bete, ada teman bertemu di majelis taklim. Jangan sampai. Jangan salah niat di tempat seperti ini. Kalau salah niat, yang ada adalah penyesalan. Makanya taufik dan hidayah kadang-kadang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi mengatakan bahwasanya man yazdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallah illa huda. Siapa orang yang bertambah ilmunya, siapa orang yang bertambah pengetahuannya, siapa orang yang bertambah daripada segala-galanya, akan tapi tidak bertambah petunjuk daripada Allah, tidak bertambah petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut bukan melainkan dekat kepada Allah, akan tapi jauh kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak diberikan petunjuk hidayah agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pasang niat yang baik, hadirkan hati kita ketika baca apapun yang kita baca, baik maulid, baik burdah, kita jadikan bacaan kita, duduknya kita menjadikan asbab musabab, seluruh apa yang kita inginkan Allah kabulkan segala-galanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbi fatman kami barakatihi wa hadina qus nabi hormatihi wa amitna fi tariqatihi wa ma'afati minal fitani dan wa fiha subhanakallahumma wa tahiyatu fiha salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hatta taqidi bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.